Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Pria Brilian. Apa kabar nih teman-teman untuk hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Tetap semangat ya teman-teman, dan tentunya jangan lupa bersyukur. Terima kasih ya sebelumnya buat teman-teman yang udah bersedia mengklik video aku, dan semoga nontonnya tidak di skip-skip ya teman-teman. Nonton full durasi atau minimal setengah dari durasi video ya teman-teman. Nah, ini aku awali dari ganti spray ya teman-teman. Aku mau ganti spray ini udah beberapa hari aku nggak ganti spray. Udah nggak enak banget buat tidurin, dan juga kayaknya tuh udah agak gatel gitu. Apalagi di tempat aku tuh lagi musim panen, jadi debu-debu dari jerami padinya itu kayak berterbangan gitu teman-teman, dan bikin gatel. Malum teman-teman, rumah aku kan bersebelahan dengan sawah, jadi ketika mereka panen itu mereka langsung menggilingnya itu di sawah, dan eh, kayak debu-debu dari penggilingannya itu berterbangan gitu teman-teman, mungkin masuk ya ke dalam rumah dan menempel di spray, dan itu bikin gatel. Tapi sebelum aku ganti spray ini, aku mau lap-lap dulu untuk ambalan yang ada di bawah TV, dan juga TV-nya tuh aku lap-lap teman-teman. Dan ini semua mainannya Mas Brilian aku singkir-singkirkan dulu, baru aku tatain setelah ambalannya itu dilap. Di video kali ini aku cuma fokus di bersih-bersih aja ya teman-teman, tidak ada kegiatan memasak. Sebenarnya ada mau aku taruh di video ini, cuman kayaknya tuh durasinya panjang banget. Jadi ya udah, aku putuskan besok aja di video selanjutnya. Gimana teman-teman, sambil nonton video aku sambil ngapain aja? Udah pada beberes dan bersih-bersih rumah atau belum? Ayo kalau belum, temani aku ya. Aku juga sambil temani teman-teman, kita beres-beres bareng biar rumahnya itu rapi, bersih, dan kinclong gitu ya teman-teman. Karena rumah yang rapi dan bersih itu mencerminkan diri kita ya teman-teman. Rumah tidak harus besar dan mewah ya teman-teman, tapi yang penting rapi dan bersih ya, itu akan menjadi tempat ternyaman untuk penghuninya. Kalau rumah rapi dan bersih, ketika ada tamu kan kita nggak malu ya teman-teman. Jadi memang setiap hari gitu kita wajib bersihkan rumah ya. Kan malu banget ya teman-teman kalau misalkan ada teman-teman kita atau tamu gitu main ke rumah kita malah rumah kotor. Tapi biasanya kalau ada tamu atau teman yang main gitu ya, pokoknya siapalah ya yang bertamu ke rumah kita, kok sering-seringnya rumah itu dalam keadaan kotor ya teman-teman, dan lagi berantakan gitu. Pas rumah rumah lagi rapi, lagi bersih, malah gak ada orang yang main ke rumah. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain yang kayak gitu, atau cuma aku aja? Kadang-kadang agak kesel juga ya teman-teman, kenapa sih pas rumah lagi rapi dan bersih nggak ada orang yang main gitu, rumah lagi berantakan, lagi dalam keadaan kotor, ada aja yang datang. Kan kita jadi malu ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya ya kalau setiap hari kita beberes dan bersih-bersih rumah, itu udah kayak wajib banget gitu ya teman-teman. Apalagi kita sebagai ibu rumah tangga nggak boleh terlalu lama mager-mageran gitu, malas-malasan ya teman-teman. Karena kalau bukan kita tuh siapa lagi? Apalagi kita kan eh, ibu rumah tangga yang tidak mengandalkan ART ya, atau asisten rumah tangga, kita ngerjakan semuanya sendiri. Tapi aku maklumin aja sih kalau yang punya balita gitu, yang punya anak-anak, pastilah ya tidak selalunya rapi atau bersih ya, karena selalu berantakan lagi, berserakan lagi, entah itu mainan atau makanan gitu ya teman-teman. Nah, ini aku udah nyapu-nyapu ya teman, aku buang sampai ke depan teras. Dan ini tuh udah setiap hari aku sapu, tapi tetap aja kotor. Dan ini tuh sampah-sampah kayak makan bekas, ngemilnya Mas Brilian, atau kertas-kertas itu yang tidak terpakai dibuang-buang gitu. Dan ini aku mau langsung aja buang ke depan rumah. Ini tuh udah jam setengah 8 gitu ya teman-teman saat aku take videonya. Dan ini pas suami juga mau bersiap mau berangkat, motornya udah ditaruh di depan. Dan ini aku tuh pengen banget ngepel teras gitu teman-teman. Udah beberapa hari aku nggak ngepel teras, kayaknya tuh udah kotor banget, udah berdebu banget. Tapi kok ngumpulin moodnya tuh agak lama gitu ya. Jadi
Kadang-kadang udah ada niat terkumpul, tiba-tiba mager dan akhirnya nggak jadi. Kemarin tuh sebenarnya aku udah mau bersihin teras, ngepel gitu teman-teman, tapi tiba-tiba kepala aku tuh pusing banget. Aku nggak tahu kenapa pusing, bener-bener pusing banget. Jadi aku urungkan niatku untuk bersih-bersih rumah. Baru kali ini kesampaian untuk bersih-bersih semuanya, nyapu, ngepel kayak gitu. Nah, sapu-sapunya udah selesai ya teman-teman, tinggal aku ngepel. Tentu saja ruangan yang pertama kali aku pel itu ruang sholat. Kan pel-pelannya masih bersih ya teman-teman, belum mengepel buat ruangan lain, jadi aku pasti dahulukan dulu di ruang sholat. Dan selanjutnya ruang tidur aku, terus ruangan yang lain, baru nanti ruang tengah, ruang tamu, dan terakhir itu dapur. Aku kayak gitu ya teman-teman, kalau ngepel pasti urutan dari yang paling tempatnya itu paling bersih sampai yang paling kotor, tentunya dapur. Kalau untuk teras depan biasanya aku gabung sama teras belakang. Lumayan pegel. Apalagi ini pel-pelan aku teman-teman, ini tuh udah patah sebenarnya, dan aku tuh mau beli pel-pelan baru, cuma nggak tahu kenapa ya lupa terus, mungkin udah faktor U ya. Jadi gampang lupa, dan ini tuh bener-bener menguras tenaga pakai pel-pelan yang pendek kayak setengah jongkok gitu ngepelnya. Jadi baru sebentar aja udah kerasa capeknya teman-teman. Dan ini aku mau geser-geser untuk sofanya, biar di bawah sofanya itu ya, di kolong sofanya itu biar kesapu dan kepel. Pokoknya kalau ngepel itu semua ruangan di bagian yang tersembunyi itu harus dipel teman-teman, karena kadang-kadang kan ada ya kita ngepel itu cuma yang kelihatan aja, jadi yang nggak kelihatan tuh nggak dipel, malah jadi kotor banget ya teman-teman. Ini aku ngepel juga nggak setiap hari ya teman-teman, kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari, pokoknya apa ya, semaunya aku aja sih, nggak dijadwalkan setiap hari juga. Soalnya capek juga, udah kerjaan di dapur, udah beberes, dan ditambah lagi ngepel, pokoknya capek banget. Dan ini aku ngepel ke seluruh ruangan untuk hari ini. Kalau udah dipel tuh kayak berasa adem gitu ya teman-teman. Dan ini aku ngepel tuh bisa lebih dari setengah jam teman-teman. Ini aja nggak riwohin sama bocil. Jadi anak aku tuh lagi pergi ke rumah mbahnya, jadi aku cepetan satset gitu ya, kebersihin dan beberes rumah. Mumpung dia tidak ada di rumah, kalau dia ada di rumah tuh nggak mungkin aku ngepel ke seluruh ruangan teman-teman. Paling aku nunggu dia tidur baru aku ngepel. Ini dia nggak ada, lagi ada di rumah mbahnya, jadi aku gercep aja bersihin semuanya. Biar nanti dia pulang itu aku udah selesai kerjaanku, tinggal ngurusin dia. Pokoknya kayak gitu ya teman-teman, ketika kita punya anak yang masih kecil, harus bisa ngatur waktu, bener-bener ngatur waktu banget ya teman-teman, karena menguras tenaga, menguras pikiran, dan juga kadang-kadang menguras emosi. Kesempatan banget ya buat kita untuk beberes rumah di saat anak tidak ada, atau anak tuh lagi ke sekolah, atau lagi di rumah orang tua kita, atau mungkin anak lagi bermain, sat-sat aja pokoknya ya. Yang penting rumah tuh udah beres. Mau diberantakan lagi ya udahlah silahkan, namanya juga anak-anak ya, kita nggak mungkin mencegah mereka ketika mereka lagi mengeksplorasi dirinya. Kadang aku tuh salut ya sama bunda-bunda yang anaknya tuh lebih dari satu, ada yang 2, 3, atau bahkan 4 ya bun. Kalian tuh benar-benar hebat ya, ngurus anak, beberes dan bersih rumah, ngurus suami, bisa ngonten juga, apalagi juga sambil jualan gitu ya teman-teman. Pokoknya kalian tuh hebat, bunda-bunda yang luar biasa ya. Tetap semangat untuk bunda-bunda di luar sana. Semoga lelah kita menjadi lilah ya teman-teman. Oke, terakhir ini aku ngepel di bagian dapur. Kalau dapur memang tidak setiap hari ya teman-teman aku pel, paling cuma aku sapu-sapu aja. Sebenarnya sih bagus ya kalau ngepelnya tuh setiap hari untuk area dapur, karena kan aktivitas kita itu lebih banyak di dapur ya, kayak masak, kena cipratan minyak, atau remahan-remahan makanan itu jatuh, kadang juga ada semut. Tapi kadang-kadang tuh kelamaan juga kalau sambil ngepel.
paling-paling juga malam gitu teman-teman kalau mau tidur, dan itu pun kalau buat aku tuh jarang gitu ya. Aku ngepelnya ya semaunya aja lah pokoknya, kalau dirasa udah nggak enak banget diinjak lantainya, ya udah kita tinggal pel aja. Nah, teman-teman sendiri gimana nih untuk dapur? Berapa kali dalam sehari ngepelnya? Setiap hari atau pagi dan sore kayak gitu ngepel dapur? Karena dapur memang area yang paling kotor ya teman-teman dari ruangan yang lain. Karena kalau aku sendiri barang-barang itu lebih banyak ada di dapur dan aktivitas itu lebih banyak juga di dapur. Alhamdulillah ini aku udah selesai semua ya teman-teman untuk kegiatan ngepelnya. Tinggal kegiatan selanjutnya adalah ganti spray. Jadi tadi aku nggak langsung ganti spray ya teman-teman, nunggu lantainya itu dipel dulu, dan ini udah kering mau langsung aku ganti spraynya. Nah, teman-teman, cuaca di tempat aku tuh lagi panas banget, teman-teman, tapi kok udaranya dingin banget. Pokoknya kalau pagi tuh dingin banget, bener-bener dingin. Di tempat aku tuh sampai berkabut gitu, teman-teman. Langit tuh kayak mau runtuh karena saking tebalnya kabut. Dan ini juga aku pakai jumper padahal tuh cuaca panas, teman-teman, tapi memang kok kerasa dingin gitu ya. Apa ini cuma di tempat aku aja ya, teman-teman? Di tempat teman-teman sendiri gimana nih cuacanya? Panas tapi kok airnya dingin banget kayak air es, teman-teman. Jadi aku kalau mandi tuh lebih sering pakai air hangat gitu, teman-teman. Selanjutnya ini aku mau jemur spray sama selimut ya teman-teman. Jadi tadi itu di mesin cucinya itu mati karena tidak bisa muter, karena ternyata selimutnya itu tebal dan berat banget. Alhasil aku perasnya tuh pakai tangan. Oh ya, aku juga mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini, yang udah ngasih komen, like serta subscribe, dan yang sudah berkenan membagikan video aku di tab komunitasnya. Terima kasih ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasannya setimpal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.